Duh, kasihan ya anaknya nggak pernah ngerasain makanan enak dan manis. Assalamualaikum Mama Zen semua. Siapa nih yang pernah dibilangin gini sama sekitarnya? Saya juga pernah nih ngedengerin selentingan kayak gini ya sama anak saya. Sebenarnya nggak perlu dikasihani untuk bapak ibu yang mengasihani, karena sesungguhnya anak saya itu juga saya kenalkan dengan berbagai varian cemilan. Anak saya kenal sama bentukan dimsum ya, artinya kenal memang pernah makan dimsum, donat, roti, lapis legit, brownies, muffin, cake, cookies, biskuit, bakso, nugget, sosis, kaki naga, bakpia, pai, sus, ice cream, es krim, mie letek, sampai spaghetti creamy nyemek-nyemek yang dijual di gerai-gerai spaghetti gitu juga semua saya kenalkan. Saya variasikan dan tentunya bebas terigu, real food, bebas bahan kimia sintetik, serta rendah gula. Seperti yang saya ajarkan di kelas-kelas cooking baking sehat bebas terigu Ikari Group. Sehingga anak kami minim rasa penasarannya. Kalaupun ada rasa penasaran itu hanya sesaat, dan pas ditawarin orang yang makan, dia bilang enggak mau. Bisa bilang enggak mau karena tiap malam selalu saya bangunkan benteng yang kokoh tentang pemahaman tauhid sebagaimana Allah sampaikan dalam Al-Quran surah Abasa ayat 24. Hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Ini yang terus saya soundingkan terutama saat anak menjelang tidur. Selain itu, anak adalah peniru ulung. Maka saat mau anak punya kesadaran makan sehat, orang tua harus lebih dulu makan sehat dan enggak menyediakan kemasan di rumah. Juga enggak perlu dikasihani bapak ibu yang mengasihani, karena nggak makan makanan dan minuman kemasan ultra proses itu justru bikin anak nggak bocor alus ya nutrisi yang dikonsumsi, dan nggak bikin badannya radang. Justru saya tuh paling nggak tega sebenarnya kalau ada anak yang sakit karena makan minum kemasan, padahal orang tuanya tuh tahu nggak boleh dikonsumsi, tapi karena ada satu dan lain hal, misalnya anak harus dititipin dengan orang lain gitu, yang orang lain ini ngasih gitu makanan kemasan gitu ya, atau misalnya bapak ibunya kecolongan, nggak tahu ya, pada dasarnya tahu tapi nggak bisa 24 jam juga kan kita ngontrol gitu ya. Nah itu akhirnya anaknya sakit tuh, saya sebenarnya nggak tega dengan kondisi-kondisi yang seperti itu gitu dengernya gitu ya. Banyak keterbatasan orang tua yang akhirnya membuat tidak ada pilihan dan anak akhirnya mengkonsumsi. Maka dari itu penting bagi kita untuk terus meminta doa, perlindungan, pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar anak-anak kita itu dijaga ya fitrahnya gitu ya. Semoga juga Mama Zen yang sedang berjuang makan sehat di luar sana kuat dan tahan mental terhadap kalimat-kalimat yang kalau kita husnuzon ini adalah bentuk perhatian kepada kita gitu ya. Tetap husnuzon dan tetap positive vibes agar hati kita benar-benar bersih dan terhindar dari penyakit hati. Semoga barokah manfaat dan semangat sehat selalu Mama Zen semua.